warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraham ala abdika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'is sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdha. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 4 keutamaan solat tahajud. Saudaraku, dengan lugas, tegas, bernas dan jelas 4 keutamaan ini secara khusus Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Hadirin, bahwa salat tahajud menjadi hal yang penting, iya. 4 keutamaan dari salat tahajud ini, saudaraku, tidak akan bisa didapatkan di luar salat tahajud. Bahkan sekhusyuk apapun ibu salatnya, yang di luar tahajud tidak akan mendapatkan 4 keutamaan ini. Yang kedua, saudara, bahwa tahajud ini menjadi cara yang spesial. Allah sampaikan konsep resep yang sangat luar biasa bagi kita semua yang punya kewajiban mencari nafkah untuk keluarga kita masing-masing. Maka jangan pernah tinggalkan yang namanya tahajud. Tahajud berarti mengalahkan ngantuk, ibu. Dari yang asalnya kita dalam kondisi ngantuk bahkan tidur, kita bangun. Maka ada anjuran sholat tahajud itu setelah tidur, iya. Karena sholat malam itu, Pak, sholat sunat malam itu, sunnah malam itu ada 2. Ada yang namanya qiyamul lail, ada tahajud. Kalau qiyamul lail itu bisa bentuk sholat, bisa bentuk non sholat. Asmaul husna, dzikir, sholawat, baca Quran, itu bagian dari qiyamul lail, qiyam mendirikan lail malam. Tapi kalau tahajud, saudara, itu pasti bentuknya sholat. Saudaraku, 4 keutamaan ini, yang pertama, bahwa asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan menempatkan kita, mengangkat kita ke tempat derajat yang sangat tinggi, karir yang luar biasa. Ini jaminan dari Allah, saudara. Salat tahajud, salat yang paling tua di muka bumi ini. Dalam syariat agama, salat tahajud lebih tua dari salat fardu, saudara. Bahkan dulu salat tahajud ini wajib, ibu. Kemudian turun surat Al-Muzammil, maka tahajud menjadi sunnah. Saudaraku, tempat karir yang luar biasa ini hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah dalam tahajud, saudara. Saudaraku, sahabat itu, Pak, sahabat itu tidak semuanya terjun dalam bidang agama. Kita kenal Abu Bakar Siddiq, Pak. Ini selain beliau diplomat handal, juga pebisnis yang luar biasa. Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, ini punya jiwa sosial, diplomat yang luar biasa. Utsman bin Affan, pebisnis yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf, manajemen bisnisnya yang luar biasa. Sayyidina Ali,
pengajar yang sangat jenius. Dan mereka ini semua Pak, mereka ini semua ibu, semuanya tahajud. Mereka bisnis tidak pernah ada kata rugi, selalu beruntung. Kuncinya ternyata tahajud Pak. Sekali lagi, ini konsep resep yang Allah tawarkan langsung dalam Al-Quran. Ini loh tahajud untuk mengangkat karir kita ketika hidup di dunia ini. Yang kedua saudara, bahkan hambanya disuruh minta langsung. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan memudahkan setiap aktivitas kita. Ketika kita membuka satu usaha, di situ Allah akan memudahkan awal karir kita ibu. Yang di tempat kerja dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Ibadah tetap masih bisa jalan, tetapi keuntungan karir yang luar biasa di situ yang Allah janjikan. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau Allah Pak yang sudah membimbing, yang sudah membantu kita langsung, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalang-halangi. Saudaraku yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Keutamaan ini ketika dalam perjalanan bisnis kita, dalam karir kita ada sesuatu yang menghalang-halangi, Allah akan memberikan solusi. Dan yang terakhir, ketika dalam usaha kita, tentu namanya usaha ibu bapak, tidak mungkin mulus, pasti akan diuji. Setiap insan, siapapun kita, selama hidup ini pasti akan diuji. Al-haya al-fitnah, hidup ini ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji ibu. Dan ujian hidup itu ibu ternyata mung dua. Ujian buruk dan ujian baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan kami uji manusia itu dengan ujian buruk dan ujian baik. Tapi kabar gembiranya bagi hamba yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, ketika diuji dengan kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah. Diuji dengan keburukan, innalillah, lillah lagi. Karena orang yang beriman itu sadar semuanya adalah atas kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Diuji dengan keburukan, tidak pernah cengeng ibu, tidak pernah mendramatisir keadaan, karena dia sadar betul. 17 kali kita ucapkan Rabbil Alamin, Rabb, Allah yang mengatur. Segalanya, semuanya, selamanya Allah yang mengatur. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi saudara. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Everything in the hand of Allah. Saudaraku, poin yang keempat ini, ketika ada rintangan, ada rozail, Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Inilah hebatnya orang yang beriman. Dia tidak hanya mengandalkan jalur duniawi Pak, tidak sekedar transaksional, tetapi dia berusaha menggunakan jalur langit. Dia benar-benar yakin bahwa ini semua adalah aturan Allah Jalla Jalaluhu. Kita bertemu di sini, ini bukan kebetulan ibu. Ini bukan kebetulan. Semuanya sudah diatur rapi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidaklah seorang itu hidup, tidaklah seorang itu mati kecuali jadwal kematiannya sudah ada. Mung jadwalnya kapan oleh Allah dirahasiakan. Kematian bukan akhir dari cerita kehidupan, tetapi kematian adalah awal dari cerita kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, selalu dibimbing dimanapun kita berada. Allah Maha Rahman, Allah Maha Tawwab, yang Maha menerima taubat. Siapapun hamba yang ingin bertaubat
pasti Allah akan menerima taubat itu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.